Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Struktur Data E081 dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan mengenai proyek dari evaluasi akhir semester. Next. Sebelum kami mempresentasikan mengenai proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Farel Zikri Suryahadi dengan nomor akhir NPM 213. Yang kedua yaitu Syafira Nurul Hanifah dengan nomor akhir NPM 216. Yang ketiga yaitu Muhammad Rafi Zafran dengan nomor akhir NPM 225. Yang keempat yaitu Curita Sitanggang dengan nomor akhir NPM 228. Dan yang terakhir adalah Muhammad Dafir Ainur Rahman dengan nomor akhir NPM 239. Nah, pada bagian pertama, yaitu kami akan mengenalkan secara singkat mengenai konsep dari program yang kami buat. Nah, di sini kelompok kami itu merancang sebuah sistem untuk keperluan manajemen proyek berbasis struktur data yang dia itu mencakup pengelolaan data proyek, pekerja, dan juga tugas. Nah, dalam setiap proyek itu nanti dipresentasikan sebagai bound biner. Setiap pekerja dalam proyek itu memiliki daftar tugas individu yang ditampilkan sebagai link list. Nah, fungsi utama dari sistem yang kami buat ini yaitu yang pertama adalah manajemen proyek, yaitu untuk menambahkan dan menyimpan proyek baru ke dalam struktur data. Yang kedua adalah manajemen pekerja, yaitu untuk menambahkan pekerja baru ke proyek tertentu. Yang ketiga adalah manajemen tugas untuk menambahkan tugas kepada pekerja dan tingkat proyek keseluruhan. Dan yang terakhir adalah monitoring, yaitu untuk menampilkan laporan proyek, pekerja, dan status tugas. Next. Nah, secara keseluruhan di program yang kami buat ini, yang pertama itu adalah terdapat bagian deklarasi struct, yang kedua adalah fungsi, dan yang ketiga itu ada fungsi main. Next. Nah, pada bagian pertama yaitu deklarasi struct. Nah, pada bagian pertama di sini itu adalah kita menginputkan header file. Di mana di dalam header file itu yang kami inputkan adalah include stdio.h, include stdlib.h, dan yang terakhir adalah include string.h. Dan yang kedua itu selanjutnya adalah deklarasi struct. Struct yang dideklarasikan pertama adalah struct tugas node. Di mana struct tugas node ini itu adalah struct yang berisi definisi data yang digunakan untuk menyimpan tugas dalam bentuk linked list. Yang di dalamnya itu terdapat ID yang yaitu untuk menyimpan identifikasi unik untuk tugas. Yang kedua adalah variabel tugas untuk mendeskripsikan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga ada variabel status untuk menyimpan status tugas, misalnya seperti belum selesai atau tugas tersebut sedang diproses. Dan yang terakhir itu ada pointer next, yaitu pointer ke node berikutnya dari tipe tugas node. Nah, elemen ini itu memungkinkan pembentukan linked list di mana setiap node itu terhubung dengan node lainnya. Next. Nah, selanjutnya itu adalah deklarasi struct tipe Q. Nah, struktur tersebut itu adalah untuk sebuah queue atau antrean yang berbasis linked list. Queue ini itu digunakan untuk menyimpan dan mengelola elemen tugas node. Tugas node terdepan adalah elemen ini digunakan sebagai tempat penghapusan di queue, yaitu elemen yang dikeluarkan dari antrean selalu diambil dari depan. Dan yang selanjutnya tugas node belakang elemen ini digunakan sebagai tempat penambahan NQ, yaitu elemen baru ditambahkan di bagian belakang antrean. Yang selanjutnya adalah deklarasi struct tugas anggota. Nah, di sini itu struktur data untuk menyimpan informasi tentang tugas-tugas yang dimiliki oleh seorang anggota proyek. Tipe data ini merupakan struktur data berbasis linked list, sehingga dapat digunakan untuk merepresentasikan daftar tugas yang dinamis, bisa bertambah atau berkurang jumlahnya. Nah, di sini struct tugas anggota pointer yang menunjuk ke tugas berikutnya dalam daftar tugas anggota. Next.
Selanjutnya adalah deklarasi struktur anggota NUT. Setiap proyek itu memiliki daftar anggota dan setiap anggota bisa memiliki daftar tugas tersendiri melalui pointer ke tugas anggota. Nah, hal ini memungkinkan hubungan hierarkis yang efisien. Yang pertama yaitu tugas anggota, pointer menuju ke paling list tugas-tugas dari tugas anggota yang dimiliki oleh anggota ini. Elemen ini itu menghubungkan anggota dengan semua tugas yang dikerjakannya. Yang selanjutnya adalah struct anggota pointer next. Pointer yang menunjuk ke anggota berikutnya dalam link list anggota. Elemen ini itu memungkinkan link list anggota node terhubung secara dinamis dan dapat menyimpan lebih dari satu anggota. Yang selanjutnya adalah deklarasi struct project node. Project node ini memungkinkan untuk memodelkan sistem yang mendukung manajemen proyek secara hierarkis dengan menyertakan data dasar proyek seperti informasi pekerja yang terlibat serta tugas-tugas yang terkait dengan proyek tersebut. Yang pertama yaitu anggota node pointer pekerja. Ini adalah pointer yang menuju ke daftar pekerja yang terlibat dalam proyek. Yang kedua adalah queue list, menyimpan antrian tugas atau job desk yang perlu diselesaikan dalam proyek. Yang ketiga struct project node pointer kiri dan struct project node pointer kanan. Di mana yang kiri itu menuju ke proyek dengan ID lebih kecil, sementara yang kanan itu menuju ke proyek dengan ID lebih besar. Next. Selanjutnya pada bagian fungsi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi. Untuk fungsi yang pertama, ini ada check queue, yaitu untuk menginisialisasi antrian atau queue kosong dengan mengatur pointer depan dan belakang menjadi 0. Untuk fungsi yang kedua yaitu cari project. Cara kerjanya ini yang pertama membandingkan ID yang dicari dengan root ID. Jika lebih kecil maka cari di subtree kiri. Jika lebih besar maka cari di subtree kanan. Jika ditemukan maka mengembalikan pointer ke proyek. Jika tidak ada maka mengembalikan nilai 0. Yang ketiga ada create project. Untuk fungsi ini yang pertama itu jika root kosong, maka buat proyek baru dan mengembalikan sebagai root. Selanjutnya jika ID proyek lebih dari root ID, maka sisipkan di subtree kiri. Jika lebih besar, maka sisipkan di subtree kanan. Untuk selanjutnya ada fungsi add anggota, yaitu untuk mengalokasikan memori untuk node baru, kemudian menyalin data ID dan nama anggota. Setelah itu menambahkan anggota ke awal daftar kerja proyek. Selanjutnya ada fungsi add tugas anggota, yaitu untuk mencari anggota berdasarkan anggota ID. Jika ditemukan, maka buat node tugas baru, isi dengan data tugas dan tambahkan ke daftar tugas anggota. Jika tidak ditemukan, maka cetak pesan kesalahan. Selanjutnya ada fungsi add tugas, yaitu mengalokasikan memori untuk node tugas baru, menyalin data tugas ke dalam node, dan menambah node baru ke belakang antrian. Lalu selanjutnya di sini adalah show tugas, di mana yang pertama itu itu akan diiterasi melalui daftar pekerjanya dan mencetak ID nama pekerja dan panggil fungsi show tugas anggota untuk menampilkan tugasnya. Lalu fungsi yang berikutnya itu adalah show tugas anggota yang untuk menampilkan tugas-tugas yang diberikan kepada anggota tertentu. Perbedaan mereka itu ya yang pertama di sebelah kiri itu berfokus untuk menampilkan informasi anggota dan menampilkan fungsi show tugasnya dan menampilkan fungsi tugas-tugas yang diberikan kepada anggota tersebut. Dan sedangkan yang kanan itu berfokus pada untuk menampilkan informasi tugas-tugas yang diberikan kepada anggota tertentu. Lalu ada fungsi show tugas, di mana di sini itu untuk memeriksa apakah node root tidak kosong jika ada fungsi mengunjungi subtree kiri dengan memanggil show project root kiri. Jadi kalau dia nggak kosong dia bakal manggil fungsi show project dengan mengirimkan node kiri tersebut. Itu buat mengecek dan mengerjakan operasi di subtree sebelah kirinya. Lalu dia akan mencetak ID dan nama proyek, lalu memanggil show anggota untuk menampilkan pekerja dan show tugas untuk daftar tugas. Lalu fungsi melanjutkan ke subtree kanan dengan memanggil show project root kanan. Lalu selanjutnya di sebelah kanan ini ada DLT tugas,
yaitu untuk memeriksa apakah antrian kosong. Jika kosong, maka fungsi mencetak pesan dan mengembalikan kontrol. Jika antrian tidak kosong, maka menyimpan pointer ke node tugas ke dalam variabel data, mencetak nama yang akan dihapus. Lalu fungsi memeriksa apakah antrian menjadi kosong, Q ke depan 0, jika ya pointer Q belakang juga 0, lalu menghapus node lama dengan free. Oke, lalu yang di sini adalah fungsi show project, di mana ini tuh jika root kosong untuk memeriksa node saat ini, jika root kosong maka akan tampilkan pesan proyek belum ditambahkan dan keluar dari fungsi. Jika tidak kosong yang dilanjutkan. Lalu ada transversal ke subtree kiri. Rekursif panggil project, show project root kiri untuk mengunjungi dan menampilkan proyek di sisi kiri pohon dengan ID lebih kecil. Lalu tampilkan proyek saat ini, yaitu dengan cetak ID dan nama proyek dari node saat ini. Lalu cetak bagian pekerja dan panggil show anggota untuk menampilkan daftar pekerja. Lalu cetak bagian tugas dan panggil show tugas untuk menampilkan daftar tugas. Yang keempat, transversal ke subtree kanan. Rekursif panggil show project root kanan untuk mengunjungi dan menampilkan proyek di sisi kanan pohon dengan ID lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Inline review. Oh, tidak teman-teman. Pada variabel program utama. Nah, di bagian ini itu menjelaskan untuk memasukkan variabel dalam inline untuk dikelola nantinya juga itu. Nah, di sini itu ada project node, variabel yang digunakan untuk mengelola data dan struktur project node yang merupakan akar dari pohon project. Nah, di bagian pilihan yaitu adalah variabel untuk memasukkan pilihan nantinya, dan juga variabel string digunakan untuk menyimpan input pengguna terkait ID. Sedangkan project BTR yaitu adalah pointer tambahan yang menunjukkan ke project tertentu. Bisa di next, Mas. Nah, di bagian kedua yaitu adalah switch case. Nah, di bagian ini itu berisikan pengulangan yang bertujuan untuk menunjukkan opsi yang setelah dipilihnya, yaitu yang kedua yaitu menampilkan menu. Nah, di bagian ini yaitu menampilkan daftar pilihan pada pengguna. Pilihan mencakup berbagai operasi yang dapat digunakan dapat menambah project, pekerja, petugas, dan menampilkan laporan dan keluar dari program. Di bagian ini yaitu menerima output, ya, di mana scanf digunakan untuk memasukkan output yang akan digunakan untuk memilih case yang mana yang akan dipilih. Next, Mark. Bisa di next, Mas. Nah, di bagian input project yaitu di mana yang pertama yaitu input pengguna, yaitu tujuannya yaitu memasukkan ID project dan nama project pengguna, dan memastikan input ini kosong dengan validasi panjang string. Di bagian dua yaitu pengecekan duplikasi, menunjukkan bahwa fungsi project ini digunakan untuk memastikan ID project belum ada dalam struktur data, atau bisa dikatakan ID projectnya itu belum terdaftar gitu. Dan yang ketiga adalah pesan error, yang dimana jika ID project sudah ada akan menampilkan peringatan bahwa project tersebut telah dibuat sebelumnya. Bisa di next, Mas. Nah, di bagian case kedua yaitu adalah meliputi meminta input ID project yang bertujuannya untuk memasukkan pekerja nantinya ke dalam project tersebut. Nah, di bagian barisan akhir yaitu dihapus menggunakan strcpns, dan panjang input dicek untuk memastikan ID project tidak kosong.
Jika kosong, ditampilkan pesan bahwa terjadi kesalahan pada proses break atau pencarian project tersebut. Nah, di bagian fungsi pencarian cari project digunakan untuk mencari project berdasarkan ID yang diberikan. Jika ditemukan, maka meminta input ID pekerja. Pengguna diminta memasukkan ID pekerja menggunakan Appgate. Validasi dilakukan untuk memastikan ID pekerja tidak kosong. Jika kosong, ditampilkan pesan kesalahan dan proses break. Bisa di next, Mas. Di bagian yaitu selanjutnya dari tutur E. Di bagian selanjutnya yaitu adalah input nama pekerja. Di bagian ini menggunakan printf dan Appgate untuk meminta nama pekerja dari pengguna. Dan melakukan validasi dilakukan jika input kosong, ditampilkan bahwa nama pekerja tidak boleh kosong dan proses akan berhenti. Di bagian 2 yaitu adalah menambahkan pekerja ke project. Fungsi add anggota digunakan untuk menambahkan pekerja ke dalam project yang telah ditemukan sebelumnya. Add anggota menerima parameter yaitu adalah project yang ditemukan, project GDR, ID pekerja, anggota TL, dan pekerja anggota. Jika pekerja tidak ditemukan, maka akan tampil tulisan tidak ditemukan project dengan ID yang diberikan. Bagian 4 yaitu adalah akhir dari case 2 yaitu pengprogram keluar dari blok atau pick dari case 2. Jadi next, Mas. Bisa di next, Mas. Nah, di bagian yang pertama ya, di bagian ketiga yaitu case 3 yaitu adalah penambah project. Di bagian pertama yaitu input ID project. Program ini menampilkan pesan masukkan ID untuk input user. Jika kosong, program menampilkan pesan ID project tidak ditemukan. Bagian yaitu project yaitu mencari project berdasarkan ID. Fungsi cari project digunakan untuk mencari project dengan ID yang dimasukkan pengguna. Pada struktur data yang ada, jika project ditemukan, program melanjutkan ke bagian berikutnya. Jika tidak ditemukan project, program akan berhenti, lanjutkan ke menu berikutnya. Ketika meminta ID project, ID pekerja. Setelah project ditemukan, program akan meminta pengguna untuk memasukkan ID pekerja. Inputting anggota ALT diproses dengan menggunakan Appgate. Jika ID pekerja kosong, memiliki panjang string 0 atau kosong, yaitu maka program menampilkan pesan ID pekerja tidak boleh kosong dan kemudian menghentikan eksekusi pada bagian ini dengan proses yaitu adalah break. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Farel Zakri. Oke, masih terkait dengan case 3 yaitu untuk menginputkan job desk. Setelah menginputkan ID proyek dan juga ID pekerja, kita langsung input ID job desk-nya. Nah, ketika ID job desk-nya itu kosong atau berisi 0 itu keluar dari kodenya. Kemudian untuk input deskripsi job desk-nya itu menggunakan fgets untuk mendapatkan input dari stringnya. Dan jika deskripsi kosong itu ada tulisan deskripsi tugas tidak boleh kosong. Kemudian untuk status job desk-nya itu bisa belum atau proses. Oke, bisa next. Kemudian untuk menambahkan job desk yaitu pertama menggunakan fungsi add tugas anggota. Nah, pembangkitan add tugas anggota ini berfungsi sebagai menerima 5 parameter, yaitu project BTR, anggota, ID tugas, deskripsi tugas, dan status tugas. Nah, project BTR ini pointer ke proyek yang tugas yang akan ditambahkan. Nah, untuk validasinya itu menggunakan if. Jika itu project BTR, maka fungsi tugas dipanggil untuk
menambahkan tugas. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pesan kesalahan untuk proyek tidak ada. Jika tidak ditemukan project BTR atau project BTR sama dengan nol, maka program akan menampilkan proyek tidak ada. Bisa next. Oke, selanjutnya itu penyelesaian tugas pekerja dalam proyek. Nah, untuk menyelesaikan tugas pekerja itu pertama memasukkan ID proyek dulu dan kemudian melakukan validasi apakah ada ID proyeknya. Kemudian yang kedua yaitu mencari proyeknya melalui fungsi cari project. Ya, dengan fungsi cari project ini bisa memilih proyek pada struktur datanya. Jadi disusun berdasarkan tree. Kemudian yang ketiga, memasukkan ID pekerja menggunakan fgetch dengan validasinya. Jika anggota kosong, menampilkan pesan pekerja tidak boleh kosong. Kemudian yang keempat, yaitu mencari pekerja. Jadi gunakan algoritma di mana daftar pekerja berada di proyek yang ditemukan atau project BTR itu mengarah ke pekerja. Bisa di next. Kemudian untuk memeriksa keberadaan pekerja itu menggunakan jika bukan tugas maka akan mengeprint pekerja ini tidak memiliki tugas. Nah, ketika pekerjanya punya tugas, nah itu menyelesaikan semua tugas pekerjanya. Kemudian untuk yang keenamnya, memeriksa daftar tugas pekerja, itu variabel yang mengacu ke kepala dari daftar tugas yang dimiliki. Atau pekerja itu mengarah ke list tugasnya. Jika tugas kosong, maka pekerja ini tidak memiliki tugas. Jika tugas ada, menampilkan pesan bahwa tugas pekerja akan diselesaikan, termasuk nama pekerja. Bisa next. Kemudian, untuk menyelesaikan semua tugas, menggunakan loop untuk menghapus semua tugas satu persatu. Nah, pesan yang ditampilkan itu melalui tugas itu sama dengan tugas dan ID tugas itu tugas ke arah tugas ID. Oke, kemudian tugas dialihkan ke tugas berikutnya atau tugas next. Untuk membersihkan daftar tugas itu setelah semua tugas selesai, daftar tugas pekerja atau pekerja list disetel ke 0 bahwa untuk indikasi bahwa tugasnya itu kosong. Kemudian menampilkan pesan semua tugas pekerja dari nama pekerja telah selesai. Nah, jika proyek ID-nya tidak ditemukan, maka muncul pesan seperti ini. ID project ID tidak ditemukan. Oke, bisa next. Dan yang terakhir itu menampilkan semua detail program dan ada fungsi keluar dari program atau pilihan yang tidak valid. Nah, untuk case 5 ini menampilkan semua project yang ada di dalam satu program. Oke. Kemudian fungsi ini menampilkan ID proyek, nama proyek, pekerja serta tugas-tugas yang terdaftar beserta dengan status tugasnya. Untuk case 6-nya digunakan untuk keluar dari program. Oke, menampilkan pesan keluar dari program sebelum keluar dari loop. Untuk fungsi default, jika selain dari angka yang diinputkan itu, maka akan mencetak pilihan tidak valid dan loop terus berlanjut. Oke, untuk yang keempat, fungsi while-nya itu fungsinya untuk ketika
kita pilih angka 6, maka program akan berhenti. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah demo ketika program dijalankan. Yang pertama, apabila kita memilih pilihan satu, yaitu untuk menambahkan sebuah proyek, kita akan diminta untuk memasukkan ID dari proyek tersebut dan nama dari proyek tersebut. Dan selanjutnya adalah ketika kita menginputkan nomor 2, maka untuk menambahkan pekerja, kita akan diminta untuk menambahkan ID proyek. Namun apabila ID proyek ternyata tidak ada sebelumnya, maka dia akan mengeluarkan output proyek tidak ada. Dan apabila kita benar dalam memasukkan ID proyek tersebut, maka kita akan diminta untuk menginput ID pekerja dan juga nama pekerja. Nah, selanjutnya adalah ketika untuk menambahkan job desk, kita akan diminta untuk input dari ID proyek, ID pekerja, dan juga ID job desk tersebut. Selain itu juga nama dari job desk dan juga status dari job desk. Nah, maka akan otomatis tertambahkan di detail dari tugas. Dan selanjutnya apabila kita menggunakan nomor 5, yaitu kita akan memunculkan semua detail dari proyek. Dan selanjutnya apabila kita memilih nomor 4, maka kita bisa menghapus sebuah job desk dan menyatakan bahwa job desk tersebut sudah selesai. Dan selanjutnya apabila kita mengetikkan nomor 6, maka program akan keluar.